Yesaya 47 ayat 1 sampai 12. Sungai yang keluar dari bait suci. Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Tampak air mengalir dari bawah ambang pintu bait suci ke arah timur, karena bait itu menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bagian bawah sisi kanan bait suci, di sebelah selatan mezbah. Kemudian ia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan berputar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke arah timur. Tampak air memancur di sebelah selatan. Orang itu pergi ke arah timur sambil membawa tali pengukur. Diukurnya jarak sepanjang 1000 hasta, lalu disuruhnya aku masuk ke air itu. Tingginya semata kaki. Ia mengukur lagi sepanjang 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu. Ternyata tingginya selutut. Lagi-lagi ia mengukur sepanjang 1000 hasta, lalu menyuruh aku masuk. Air itu setinggi pinggang. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Kali ini air itu sudah menjadi sungai yang tak dapat kuseberangi, karena airnya telah meninggi. Cukup tinggi air itu sehingga orang dapat berenang. Sungai itu sudah tak dapat diseberangi. Katanya kepadaku, sudahkah kau lihat, hai anak Adam? Kemudian ia membawa aku kembali ke tepi sungai. Ketika aku kembali, tampak di kedua belah tepian sungai itu ada banyak sekali pohon. Katanya kepadaku, air ini mengalir ke wilayah timur, lalu turun ke Araba dan bermuara di Laut Mati. Ketika air mengalir itu sampai di laut, air laut pun menjadi tawar. Jadi, kemanapun sungai itu bermuara, semua makhluk hidup yang berkerumun di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak karena air ini bermuara ke sana dan menjadikan air laut itu tawar. Kemanapun sungai itu bermuara, segala sesuatu di sana akan hidup. Para penangkap ikan akan berdiri di tepiannya, mulai dari En-Gedi sampai ke En-Eglam, akan ada tempat-tempat membentangkan jaring. Ikan di sungai itu akan sangat banyak jenisnya, seperti ikan di laut besar. Akan tetapi rawanya dan empang-empangnya tidak akan menjadi tawar. Tempat-tempat itu ditentukan sebagai tempat orang mengambil garam. Di kedua belah tepian sungai itu akan tumbuh berbagai pohon buah-buahan. Daunnya tidak akan layu dan buahnya tidak akan habis. Tiap bulan pohon-pohon itu akan mengeluarkan buah baru, sebab air yang mengalir dari tempat suci mengairi mereka. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian firman Tuhan. Ya, oke. Saya akan bacakan Keluaran 15 ayat 22 sampai selesai. Ya, saya bacakan dulu ya. Terima kasih Bu Susana Menik, luar biasa. Ya, Saudara, kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan dan Anda percaya, lakukan, Anda akan sembuh. Apapun sakitmu, apapun permasalahanmu, apapun pencobaanmu, apapun padang gurunmu, saudara. 2024 akan menjadi tahun yang luar biasa bagimu, bagi kita semua. Ya, kalau kamu dengar, kamu percaya, lakukan, 2024 akan menjadi tahun yang luar biasa di dalam hidupmu, sekalipun Indonesia sedang korat-karut, carut marut, nggak karu-karuan. Tetapi kamu akan luar biasa, ya. Mana tadi? Keluaran 15 ya, saya bacakan ya. Dalam Keluaran 15 ayat 22.
sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Jehovah Rafa. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, saudara, kita kembali ini ya. Nah, ini bait suci ya. Tadi yang diceritain tadi, ini bait suci menghadap ke timur ya. Ya, ini timur, ya, ini barat. Maka ini utara, ini selatan. Ya, dengan sendirinya ya. Air itu ya keluar, saudara ya. Keluar dari pintu bait suci menuju gerbang bait suci, lalu putar, saudara ya, ke arah utara, saudara ya. Sampai ke selatan begini, saudara. Lalu dia keluar ke timur. Artinya, ya, air itu dari bait suci, ya, mengelilingi ke sebelah kanan mezbah, ya, terus keluar dari gerbangnya yang pertama ini menuju ke halaman bait suci ini, saudara. Ya, halaman ini adalah tempat yang akhirnya diinjak-injak oleh bangsa lain. Tetapi dimulai dari bait suci, di dalam bait suci dulu. Ya, lalu mengarah ke timur, bukan hanya orang datang ke sini, tapi ini secara aktif dia pergi kemana-mana, saudara. Ya, sehingga ketika dia pergi ke laut asin itu, laut mati, bahkan laut mati itu menjadi tawar, saudara. Laut mati itu asin sekali, ya. Saya pernah di sana, ya saudara ya. Dan ngambang, saudara, yang nggak bisa tenggelam, saudara, nggak bisa tenggelam lautnya ya. Di situ nggak bisa tenggelam. Mana nih ceritanya ya? Mana tadi? Nah ini ya, saya di Laut Mati ya. Gua Kumran, nah nih ya saudara ya. Saya lagi itu ya, bantu telepon di pasang jammer ya. Lagi di Laut Mati, semua lagi pada kampul-kampul itu ya saudara tuh. Kenapa Pak Kwang? Kalau ada yang bisa bantu, ada kampul-kampul itu Laut Mati saudara ya. Semua orang di sini nggak bisa tenggelam, nggak bisa tenggelam. Dulu, Pak Santiamer. Ya, semuanya ini kita udah live ya. Sudah pastor, sudah pastor. Sudah ya. Semuanya ngambang saudara ya. Saya pun situ itu ya, saya sengaja situ ya. Saya sama teman mahasiswa saya ke sana ya. Saudara, laut asin itu, laut mati itu jadi tawar, saudara. Itu laut mati di mana nggak ada kehidupan di sana, dan tiba-tiba lautnya itu jadi tawar. Dan jadi penuh dengan ikan. Kemanapun sungai ini pergi, ya, maka pohon-pohon itu akan bertunas. Kemanapun sungai ini pergi, kemudian sungai ini memberikan kehidupan. Ya, ini sudah. Artinya ini adalah air sungai kehidupan yang menghidupkan, saudara. Nah, tadi kalau Anda baca Keluaran 15, mereka ketemu mata air. Mata airnya pahit. Mata airnya tidak mengalir dan pahit sehingga nggak bisa diminum. Mereka harus mati di sana, saudara. Tetapi Musa bilang, lemparkan kayu.
ke dalamnya. Musa lemparkan kayu, Tuhan bilang lemparkan kayu ke dalamnya, lalu manislah airnya. Lalu Tuhan kasih perjanjiannya di sana supaya orang mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya. Tadi yang pertama, ya, sungai itu mengalir, menghidupkan, saudara ya. Lalu orang itu tenggelam, dari ukurannya dari satu mata kaki, satu lutut, satu pinggang, sampai akhirnya tenggelam sehingga dia harus berenang. Saudara, ini adalah penglihatan saya dapat penglihatan ini, saudara. Ya, saya belum baca Yeskel waktu itu saya masih SMA, saudara ya. Saya dibawa ke surga, ya, bukan badannya, ya itu adalah vision, ya itu adalah vision. Tapi saya berdoa, ya waktu saya dibawa ke surga dari jam 11 saya berdoa sampai jam 4 pagi saya amin, saya masih berlutut, saya nggak ngerti tuh saya lagi dibawa ke surga, saudara. Dan saya nggak ngerti kalau saya lagi ada di mana, pokoknya saya duduk bertelut di situ di kasur, di pinggir kasur gitu, saya berlutut gitu, terus saya dibawa, saudara. Dan saya melihat bait suci yang emas, semuanya emas, saudara ya. Bait suci semuanya emas, lalu air itu keluar dari pintu gerbang itu, saudara. Persis seperti yang di Yeskel 48 ini, saya baru ngeh kalau itu di Yeskel 48, yaitu 1 tahun kemudian ya, setelah saya menyelesaikan pembacaan kitab suci, saya melewati kitab Yeskel, saya baru ngeh itu yang saya lihat. Nah, kemudian saudara, sungai itu ya begitu tenang tapi mengalir. Ya, tapi mengalir, saudara, tapi tenang. Ya. Dan dikatakan yang saya lihat itu sungai itu begitu indah, begitu jernih, ya, bait sucinya begitu megah, begitu luar biasa, saudara. Dan sungai ini kemanapun dia pergi memberikan kehidupan, bahkan tiba-tiba ikan berkeriapan. Buah pohon-pohon berbuah, saudara. Mulai tumbuh dan berbuah. Sekalipun itu padang gurun, sekalipun itu tempat yang gersang, yang mati, yang sudah nggak genah, pokoknya tempat itu tiba-tiba jadi hijau, jadi tumbuh, jadi ada kehidupan di sana. Kalau Anda punya sungai kehidupan ini, kalau Anda punya aliran kehidupan ini, ya saudara, maka kamu akan berbuah. Ya, kamu akan berbuah hidupmu, saudara. Yang pertama, kalau kamu punya aliran sungai kehidupan ini, saudara ya, jangan kita lihat sini ya. Mana nih? Oke, ini ya. 1, kalau kamu punya aliran sungai kehidupan, maka kamu akan berbuah. Oh, kebalik, sorry, jangan lompat ya. Saya langsung ngegas. 1, ada kehidupan dulu, saudara. Sekalipun saat ini kamu ada dalam padang gurun yang luar biasa, tadi Pak Kayan cerita padang gurun. Tapi ada aliran-aliran sungai kehidupan ini, maka pertama yang terjadi kamu akan punya kehidupan. Ya. Yang kedua, kalau ada kehidupan, maka kamu akan berbuah. Ya, saudara ya. Berbuah. Nah, ketiga, setelah kamu ada kehidupan, ada berbuah, maka di situ akan ada ikan-ikan berkeriapan. Ya, ikan-ikan itu banyak sekali ikan-ikan itu ya, saudara ya. Melimpah dengan ikan-ikan itu, saudara. Keempat, saudara. Maka orang ya akan semua orang yang bersama denganmu akan diberkati. Ya, jadi kalau kamu punya air sungai ini, kamu akan ada kehidupan. 2, kamu akan berbuah. Ya, 3, ikan-ikan berkeriapan. Semua orang akan diberkati. Ada kehidupan. Ya, saudara. Ketika kamu punya sungai ini, ya, maka kamu akan ada kehidupan di dalammu. Sekalipun pernikahanmu sudah mati, sekalipun perekonomianmu sudah mati, sekalipun kondisimu sudah kolaps bangkrut, sekalipun dokter bilang vonisnya mati, tetapi ada air sungai kehidupan ini, maka sembuh, saudara.
berbuah. Selama ini kamu kerja capek, saudara, lelah, nggak ada hasilnya. Tapi kali ini kalau kamu punya air sungai kehidupan ini, kamu kerja apa saja berhasil, saudara. Bukan cuma pekerjaan buah tanganmu itu, tetapi buah roh di dalam hidupmu, saudara. Ada dampak kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, sabaran, penguasaan diri, kesetiaan, saudara. Ada buah roh di sana. Kamu harus punya sungai ini. Kalau nggak bisa, saudara. Kalau kamu sudah ada kehidupan dan berbuah, maka ada jiwa-jiwa yang kamu menangkan. Sebab kalau kamu tidak memenangkan jiwa-jiwa, kalau kamu tidak pernah menangkan jiwa-jiwa, ya saudara, maka ada yang salah dengan kekristenanmu. Anda harus curiga, jangan-jangan kamu belum lahir baru, saudara. Keempat, maka semua orang akan diberkati, saudara. Semua orang. Kamu kenal, kamu tidak kenal, dia akan diberkati hidupmu, saudara. Jangan berpikir orang memusuhi kamu, jangan urusan. Yang penting kamu memberkati orang. Ya, yang paling penting. Tetapi bagaimana ya ini bisa terjadi, saudara? Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Maka tadi dikatakan, saudara, ya, selama ini kan hidupmu kan pahit. Pahit, kamu punya air, tapi pahit mata airmu. Ya, asal kamu punya musuh, pokoknya kudu putus, dia atau saya mati, atau kelar selesai. Karena pahit hidupmu. Asal kamu konflik, pokoknya bubar. Semua konflik berakhir bubar, blokir langsung. Unfriend langsung. Itu tanda hidupmu pahit, kamu tidak berbuat. Tidak akan berbuah, saudara. Itulah sebabnya hidupmu menjadi laknat. Dan kamu dilaknat, kamu nggak menikmati kehidupan itu. Pahit hidupmu. Pokoknya asal punya musuh bubar, nggak ada pengampunan. Mengapa kamu tidak ada pengampunan? Mengapa hatimu pahit? Mengapa tidak ada muara, tidak ada mata air yang mengalirkan air sungai kehidupan ini, saudara? Di dalam perjanjian lama, air sungai itu ada dari bait suci. Di mana di bait suci itu ya dikatakan dari bawah bait suci, dari bawah pintu bait suci itu mengalir keluar mengitari mezbah, saudara. Tapi di dalam Yesaya 47 ada mezbah. Di dalam Keluaran 15 disebutkan saudara ada kayu, saudara. Ya. Kayu dan mezbah ini adalah sebuah korban bakaran. Kamu punya mata air, tapi mata airnya tidak berguna. Ada sungai kecilnya nggak berguna. Karena kamu tidak berikan korban bakaran di situ. Tidak ada mezbah di dalam hidupmu. Tuhan tidak urusan dengan mezbah doa, family altar, Anda ke gereja tiap hari, tidak urusan perpuluhan. Enggak, saudara. Ini cerita tentang dagingmu, saudara. Ini cerita tentang hawa nafsu kamu. Ya, yang berkaitannya dengan harga diri. Kesombonganmu itulah yang membunuhmu. Kesombonganmu itulah yang membuatmu sakit. Kesombonganmu yang bikin kamu bangkrut. Kesombonganmu yang membuat kamu bertengkar sama keluarga, istri, suami, anak-anakmu. Kesombonganmu yang membuat kamu tidak bisa mengampuni sehingga nggak bisa dipulihkan. Kesombonganmu yang membuat kamu ribut dengan siapa saja, saudara. Dan selalu blokir. Ujungnya kan blokir. Anda lihat ya, kalau orang yang suka ribut, ya, dan selalu ujungnya blokir, ya, selalu ujungnya dengan diblokir, ya, disitulah, itulah harga diri yang belum lunas dibayar, yang belum dipersembahkan di mezbah korban bakaran.
selalu diawali dengan mezbah korban bakaran, saudara. Diawali. Ini baru langkah pertama. Bagaimana kamu bisa punya air yang berguna, mata airmu, kulahmu itu nggak pahit, kulahmu itu manis, sehingga suamimu, anakmu, ya, istrimu, orang tuamu, ya, sanak familimu bisa menikmati yang manis dari hidupmu. Kalau nggak pahit semua, Pak, terlalu berat, Pak. Suamiku terlalu jahat, Pak. Saudara ampuni. Nggak bisa, Pak. Iya, nggak bisa. Harus minta kasih karunia. Iya, karena kamu belum ditebus oleh Yesus. Kamu sendiri belum ditebus. Kamu sendiri menjadi Kristennya hanya retorika. Kalau kamu adalah orang-orang Kristen yang ditebus, benar-benar ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kamu tahu kamu ditebus, maka kamu bisa mengampuni, saudara. Pak, ini harga diri saya sudah diinjak-injak, Pak. Lalu emang kenapa kalau diinjak-injak? Bagus, kesempatan, injak lagi, kesempatan. Semakin kamu diinjak-injak, airmu makin manis. Saya sangat, aduh saudara ya, itu sangat menyentuh saya ngerti, karena saya ngerti artinya. Makin kamu diinjak, makin kamu dihina, makin kamu ditekan, airmu makin manis, saudara. Makin deras, makin membual. Jangan takut. Jangan takut. Ya, makin kamu diinjak, makin kamu dihina. Diam. Biar Tuhan yang menjadi Jehovah Sebaot pelindungmu. Pak, nanti hancur, Pak. Saya selama 2023 difitnah gila-gilaan, saudara. Kurang apa fitnahan kepada saya, saudara? Caci maki kepada saya kurang apa, saudara? Dari orang Kristen sendiri. Kalau dari orang Kristen mah nggak usah ditanya. Dari orang Kristen sendiri. Kurang apa, saudara? Hinaan dan makian itu. Kurang apa? Ya, apakah membuat monetasinya makin berkurang, viewernya makin berkurang? Enggak juga. Apakah membuat saya terus jadi menderita? Oh ya, menderita harga dirinya, harga diri lagi. Kamu sih harga dirinya kemahalan sehingga Yesus tidak sanggup membayarnya. Jangan-jangan kamu kemahalan, harga dirimu tak lebih mahal daripada darah Yesus, sehingga kamu sama Yesus dicicil, disalib bolak-balik Yesusnya buat kamu, saudara ya, karena kamu harga dirinya kemahalan sehingga Yesus nggak sanggup beli. Ya, diawali dari korban bakaran, saudara, dagingmu, saudara. Ya, Anda maunya menang. Win-win, Pak, nggak ada win-win, saudara. Ya, kamu harus mati dulu dagingnya. Kamu harus selesai dulu, saudara, dengan hidupmu. Kita difitnah, kita dihajar, dibolak-balik, diludahi, tenang, saudara. Kalau kamu masih, kamu belum tahu siapa saya, terus kamu balas balik, maka kamu tidak akan mengeluarkan aliran sungai kehidupan. Ya, jadi satu, harga dirimu hancurkan dulu di tahun 2024. Cukup, saudara ya. Perlindungan Tuhan nyata. Saya tunjukkan di depan mata Anda selama 2023. Bagaimana Tuhan membela saya. Orang ngutukin saya, nggak ada yang mempan, balik semua, saudara ya. Kalau balik lagi, kalau orang Islam ngutukin saya, bodo amat. Ini orang Kristen sendiri ngutukin saya, nggak ada yang mempan, saudara. Ya, pendeta sekalipun nggak ada yang mempan, balik iya, saudara. Ada orang Islam nekat ngutukin saya, saudara, iya, balik, saudara. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut.
Ya, ingat ya. Pertama, harga diri, korbankan, saudara. Nggak ada cara lain. Karena ini cerita tentang salib. Ya, kayu dan mezbah ini adalah cerita salib. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Nggak ada cara lain. Selama kamu tidak sangkal diri, pikul salib, Pak, saya bolak-balik jatuh dalam dosa, Pak. Pak, saya bolak-balik Pak jatuh dalam pornografi, Pak. Pak, saya bolak-balik Pak masih ini. Lari terus. Kalau jatuh jangan meratap. Jatuh terus Anda nangis, jangan. Lari, bangun lagi, saudara. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi terus. Jatuh, bangun lagi. Jangan berhenti. Jangan kasih kesempatan buat mengingat-ingat kamu lagi jatuh. Sebab tiba-tiba kamu lari terus nggak jatuh-jatuh. Kalau jatuh, jangan berhenti. Ingat-ingat ya. Kalau jatuh jangan berhenti. Ya, jatuh, bangun, lari lagi. Jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, ya, kamu tidak akan punya ini korban bakaran. Ya, sibukkan dirimu dengan berdiakonia, sibukkan dirimu dengan menginjil. Makanya saya tidak jatuh-jatuh. Karena saya sibuk. Saya sibuk sekali, saudara, untuk menangisi diri sendiri. Saya terlalu sibuk untuk meratapi, nggak sempet. Pengennya meratap tadi kemarin, nggak sempet. Karena sibuk sekali, habis ini mau ngajar, habis ngajar saya kuliah, habis kuliah saya lagi mau penginjilan lagi, habis ini masih latihan musik, habis ini terus sudah nggak ada kesempatan buat meratap. Kapan meratapnya? Hati mah pedih kehendak karu-karuan. Tetapi karena saya amat sangat sibuk, ya, dan di dalam kesibukan itu, ya, harga diri saya jadi korban bakaran. Udah nggak sempat tak pikir lagi, ya gampang kan? Tadi Pak Murji bilang responmu, saudara. Tapi sekarang saya lagi cerita spesifik harga diri. 2024, salibkan harga dirimu. Salibkan, kamu sembuh nanti. 2024, salibkan harga dirimu, kamu sembuh. Ya. 2, satu kan tadi harga diri disalib. Harga diri disalibkan. 2, saudara, air yang membual. Supaya air ini membual dan kamu tenggelam di dalamnya. Ya. Barang siapa haus datang dan minum, maka dari hatinya akan mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan. Kata Tuhan Yesus, yang dimaksud adalah roh. Ya, yaitu rema, saudara. Saudara hidup dengan rema, tenggelamlah di dalam rema, saudara. Jangan kecean. Rema itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Rema itu setiap hari, setiap saat, saudara. Jangan biarkan kamu kecehan di pinggiran, masuk ke tengah, saudara. Di tengah air yang membual. Begitu harga dirimu disalib, air itu mulai mengalir. Begitu air itu mengalir, makin lama makin membual. Kamu putuskan kamu ada di pinggir atau kamu di tengah. Kalau kamu ditinggal, kamu cuma kecehan, saudara. Nggak akan berdampak apa-apa dalam hidupmu. Air itu cuma kece, nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi air yang seperti sungai yang besar itu, saudara, ya. Sehingga kamu hanya bisa tenggelam. Tenggelam di dalam rema. Apa, saudara? Logos ditambah agape. Jadilah rema. Baca firman, jangan putus. Ya, diakonia jangan putus. Logos dengan agape jadilah rema. Itulah Roh Kudus.
itulah kamu tenggelam di dalam Roh Kudus setiap hari, bukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Logos ditambah diakonia, jangan putus. Ya. Harga diri disalibkan, ya. Harga diri disalibkan, ada logos dan agape jadi rema. Ya, saudara, kamu bilang, Avrakadavra, sembuh. Yo, semua bilang yang ada di live chat di YouTube, Avrakadavra, sembuh. Bilang dong, Avrakadavra, sembuh. Kamu sembuh, saudara. Sembuh. Ketika harga dirimu disalibkan, harga diri, saudara, karena Tuhan paling benci dengan ini ya, dengan yang namanya apa namanya? Kesombongan ini. Ya, Tuhan paling marah dengan kesombongan ini ya. Dia Allah yang pencemburu. Karena kamu mencintai dirimu, karena kamu bangga dengan dirimu, karena kamu suka pamer. Hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian itu, saudara. Harga dirimu, hanya Tuhan. Kamu ini budak, dulos, nggak usah sok-sokan, saudara. Ya, kutuk kupret aja, sok-sokan punya harga diri. Kere kamu, ya kan, penyakitan, sok-sokan punya harga diri. Ya usah, yang penting kamu sembuh. Yang penting kamu dipulihkan. Nggak usah sok-sokan. Kamu sudah bangkrut, nggak usah belagu. Ya, kamu yang sedang sakit-sakitan, nggak usah belagu. Kamu yang keluarganya berantakan, nggak usah belagu. Harga dirimu kemahalan tuh, ya, sehingga istrimu menderita. Harga dirimu kemahalan sehingga suamimu menderita, anak-anakmu menderita. Ya, lalu kamu baca logos setiap hari, lakukan diakonia bersama-sama sekeluarga. Ya, maka ada Jehovah Rafa di sana, kata Tuhan. Lakukan logos itu penting, saudara ya. Ya, agape dan harga diri yang disalibkan. Avrakadavra, sembuh. Ya, bilang. Ya, kalau istrimu sakit, suamimu sakit, nggak bisa dengar ini, atau ada keluargamu sakit, mama, ya, ayah, ya, oma, nih, bilang Avrakadavra, aku sembuh. Ya, saudara, simpel sekali, saudara. Maka ada aliran air sungai kehidupan, saudara. Kenapa ada aliran air sungai kehidupan? Karena ada korban bakaran. Ya, ada korban bakaran di sini. Ketika ada korban bakaran, ada aliran air sungai kehidupan. Kamu tenggelam di dalamnya. Sungai kehidupan memancar keluar, saudara. Kemanapun, ke tempat yang gersang pun, hidupmu jadi berkat. Ya kan? Berapa banyak keluarga yang diberkati melalui channel ini, saudara. Kalau kamu mau curang, ya enggak bisa diberkati. Ya, kalau kamu niatnya tulus murni, masuk ke sini pasti diberkati. Kalau kamu niatnya nggak benar, ya nggak bisa. Niatmu benar, ya kamu diberkati. Simple sekali. Hatimu harus tulus. Anda ingin diberkati, aletheia, saudara, murni. Jangan berintrik di sini. Avrakadavra, kamu sembuh. Ya, 2024 Jehovah Rafa. Katakan Avrakadavra, Jehovah Rafa. Sembuh. Pulih. Utangku lunas dalam nama Yesus. Ya. Sembuh. Pulih. Utangku lunas. Anda yang ditinggal suaminya kabur, suamiku pulang, sebut namanya. Ya, misalnya namanya suaminya Broto. Broto, dalam nama Yesus, aku panggil kamu sekarang, Avrakadavra, pulang. Pulang dia, saudara. Istrimu dibawa sama gerandong. Ya, bilang, istrimu misalnya namanya Nancy, nama Nancy, istriku pulang. Anakmu lari, saudara ya, sebut namanya, saudara. Dalam nama Yesus, pulang dia, saudara. Lari, udah dibawa narkoba, panggil namanya. Tiap malam kamu sebut namanya. Tuhan, tolong anakku si Tono, Tuhan.
Tuhan, tolong anakku si Budi, Tuhan. Sebut Afrakadabra, Jehovah Rafa, sebut namanya, dibisikkan sampai mengiang, sampai anak itu nanti ya menggema ya di dalam alam roh. Anak itu kayak pulang, kayak kehipnotis pulang ke rumahmu, saudara. Dan sembuh. 2024, Jehovah Rafa, Afrakadabra, ada pemulihan. Syariatan tadi, harga dirimu salipan dulu. Bukan harga diri suamimu, bukan harga diri istrimu atau harga diri siapapun, harga dirimu. Salipan dulu, saudara. Ya, lalu logos dan diakonia. Itu resepnya buat 2024. Fokus dengan itu. Setahun fokus dengan harga diri, logos, diakonia. Ya, setahun ya, janjian sama saya. Nanti kita ketemu tanggal 31 Desember, laporan, kesaksian. Pak, saya disembuhkan, Pak, keluarga saya dipulihkan. Pak, kasih laporan dong. Ya, yang belum punya istri, belum punya suami, masih single, ya masih single, bilang, Afrakadabra, datang suamiku, Afrakadabra, datang istriku. Jehovah Rafa yang sembuhkan kamu, saudara. Tapi kamu harus harga dirinya disalib dulu. Ya. Kedua, baca firman Tuhan ketika diakonia. Kalau ini kamu langgar, salah satu dari tiga ini nggak mempan mantranya, saudara. Salah satu kamu langgar dari yang tiga ini nggak mempan mantranya, saudara ya. Saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.